Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah akidah, yaitu syarah salah satu usul, penjelasan 3 dasar utama, yaitu pertanyaan malaikat mungkar nakir yang sebentar lagi kita akan menghadapinya, yaitu pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Dan sudah masuk kita pembahasan usul pertama atau dasar pertama, yaitu tentang Rob. Di antara makna Rob adalah al-ma'bud, yang diibadahi, yaitu Allah. Dan yang diibadahi atau ibadah itu ada 2, ada ibadah hati dan ibadah anggota badan. Sudah berlalu pembahasan yang masalah ibadah-ibadah hati yang lalu tentang tawakal, bahwa tawakal itu termasuk ibadah hati. Malam ini kita masuk ke masih di macam-macam ibadah hati berikutnya. Dan sebelum dilanjut, bahwa ibadah hati ini merupakan ibadah yang lebih penting, yang terpenting dari ibadah-ibadah yang lain, karena ibadah hati merupakan dasar dan menjadi penentu baik buruknya ibadah yang zahir, ibadah anggota badan. Juga menjadi inti atau menjadi ruh daripada ibadah anggota badan. Kebanyakan orang ibadah hanya badannya, tapi hatinya itu tidak beribadah, kosong. Maka ibadah yang seperti itu adalah ibadah yang mati, ibadah yang dikatakan ibadah yang mati karena hanya zahir saja. Sementara yang dikehendaki ibadah itu adalah ibadah hati dan anggota badan. Ibadah hati berikutnya adalah ar-raghbah. Ini dalilnya, bahwa kata beliau di sini, wa dalilur raghbati, dalil ibadah raghbah war rahbah dan rahbah wal khusyu' qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala. Jadi ini membahas 3 macam ibadah hati, yaitu raghbah, rahbah, khusyu'. Ketiganya ini juga termasuk semuanya ibadah hati. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innahum kanu, sesungguhnya para nabi itu yusari'una, innahum kanu yusari'una, sesungguhnya para nabi itu yusari'un. Yusari'un itu bersegera, fil khairat, dalam kebaikan. Ini sifat para nabi itu seperti ini, tidak lambat-lambat. Dan ini akhlak yang diajarkan oleh Allah, karena akhlaknya Rasul, para Rasul, terutama Rasul kita Muhammad, juga masuk ke hadis ayat ini. Beliau itu orang yang segera, yusari'un, bersegera. Ini sangat penting, bersegera terhadap ajaran Allah, baik itu iman maupun ibadah maupun amal soleh. Itu hendaknya kita seperti ini, yusari'un fil khairat. Artinya apa? Bersegera. Karena nanti ini menjadi penentu cepat lambatnya seseorang ketika melewati sirat.
Kondisi di Shiratul Mustaqim itu kondisi yang paling menegangkan. Karena sirat itu membentang di atas jahanam, lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut. Itu bunyi hadisnya seperti itu. Kondisinya gelap. Nah, maka orang-orang yang melewati, kata Rasul SAW, di sana bermacam-macam. Yang paling cepatnya adalah seperti kedipan mata. Yang di bawahnya lagi seperti kilat. Kemudian yang berikutnya seperti kuda lari yang sangat kencang, dan seterusnya. Ada yang sampai berjalan kaki, ada yang seperti orang merangkak, ada orang yang itu mengikuti dari besar kecilnya cahaya dan mengikuti cepat tidaknya seseorang di dalam ini, yusariun, di dalam bagaimana di dunia ini. Artinya ketika kita mendapati dalil, ayat ataupun hadis, hendaknya bergembira, alhamdulillah, terus segera diamalkan. Karena segera tidaknya itu menjadi nanti itu ketika melewati sirat. Yang lambat-lambat ya lambat. Belum lagi di sirat itu ada kalalib namanya, penyambar-penyambar. Yang siap menyambar orang-orang yang di dunia ini tersambar oleh nafsunya. Kemarin semangat, sekarang tidak. Kemarin loyo, sekarang semangat, dan seterusnya. Karena di kanan kiri kita ada seruan syaitan dan nafsu. Itu musuh yang ada dalam diri kita, yang siap melepas seseorang dari jalan yang lurus, as-sirat. Nah, maka di sana ada kalalib-kalalib, penyambar-penyambar. Supaya terselamatkan dari penyambar, kita diajarkan istiqomah, tetap menghadap ke depan, berjalan. Jangan peduli kanan kiri, sabar di atasnya, ikhlas dan bersegera. Ini Allah menerangkan tentang sifat nabinya. Para nabi itu yusari'un fil khairat. Bahkan ada orang yang melewati sirat itu cahayanya itu hanya di atas jempol kakinya. Mungkin karena taklimnya jarang ya. Banyak alasan. Amalan baiknya jarang, sedikit, tapi dia beriman. Masih beriman, cuma ketakwaannya itu sedikit dan ada cahayanya. Muncul di telapak di ujung jempol kakinya, kadang nyala, kadang mati. Ketika mati dia berhenti karena nggak kelihatan. Ketika nyala baru dia jalan. Ada yang baru nginjakkan kaki kena sambar, terjatuh, melayang di atas jahanam selama 70 tahun. Nah, itu perkara yang tidak bisa kita remehkan, karena kita ini berjalan cepat dan umur kita sangat pendek. Sementara ilmu kita itu sangat pendek, ilmu yang harus kita pelajari banyak. Kemudian kita ini gampang lalai, gampang terpengaruh, gampang terbawa oleh pemaling-pemaling yang memalingkan kita dari kebaikan-kebaikan. Maka Rasul juga mengatakan badiru bil amal, bersegeralah beramal. Ya, bersegera beramal. Fitanun, karena di sana banyak fitnah. Tadi itu ujian-ujian. Kaki ta'il lail, fitnahnya itu seperti gelap malam, enggak tahu. Kemudian dia sudah menyimpang, kemudian dia sudah terpeleset. Nah, di sini Allah menjelaskan di surat ini Al-Anbiya ayat 90 sifat para nabi. Sementara para nabi itu teladan kita. Nah, maka dari itu jangan kemudian kita melalaikan kondisi nasib diri kita, darah daging kita, terutama kita menghadapi as-sirat. Wa yad'unana, dan para nabi itu berdoa kepada kami, ya. Para nabi itu berdoa kepada kami raghaban wa rahaban. Ini sifat dari doanya ya.
para rasul itu berdoanya kepada Allah dengan penuh rogoban warohaban. Tadi rohbah, rohbah. Wa kanu lana khashiin, dan para nabi itu khusyuk pada kami. Ini ayatnya ya, surat Al-Anbiya ayat 90 menjelaskan 3 ibadah hati, yaitu apa? Rohbah, rohbah, khusyuk. Sekarang kita lihat penjelasan dari masing-masingnya. Apa itu rohbah, apa itu rohbah, dan khusyuk itu apa? Di atas ya. Ini ar-roghbatu, roghbah artinya mahabbatul wusul ila syai'i al-mahbubi. Roghbah itu mahabbah, mahabbah itu cinta, senang, senang atau sifat senangnya seseorang untuk sampai kepada sesuatu yang dicintai. Nah, kalau kita sholat, kita penuh, kalau ini diartikan itu biasanya diartikan berharap. Harus menjadi sifat sholat. Kalau itu ibadah, sifat sholat. Sifat sholat kita harus dipenuhi dengan ini, rohbah, apa? Mahabbah, cinta. Nah, disifati sholatnya itu dengan sifat cinta. Kenapa? Karena dia bisa melaksanakan sholat atas izin dari Allah, atas taufik dari Allah dan hidayah dari Allah, bisa melaksanakan sholat. Maka dikerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan harapan. Nah ini ya, dengan rohbah. Rohbah itu berharap. Dengan harapan sholatnya itu menjadi sebab dia sampai kepada yang dicintai. Apa yang dicintai? Kalau di dunia itu ketenangan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di dunia. Dan Allah berjanji memang di dalam Al-Quran, man amila sholihan, kata Allah. Apa artinya? Barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin wa au unsa, laki-laki atau perempuan, falanuh yiyannahu hayatan thayyibatan, maka kami akan berikan padanya kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Jadi sholat yang disifati dengan rohbah, dengan kecintaan, itu menjadi sebab seseorang sampai kepada yang dicintai. Itu keinginan kita, sholat kita bisa diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, menyelamatkan diri kita, menyampaikan diri kita kepada yang kita inginkan. Kalau di dunia itu tadi. Dan kalau di akhirat masuk surga Allah Subhanahu wa taala, di alam barzah selamat dari azab kubur. Itu semua buah dari ibadah yang dilaksanakan, ibadahnya itu dengan sifat ini, rohbah, cinta. Dan kalau kosong dari rohbah, dari cinta, ini ibadahnya nanti mentah. Ibadahnya itu kalau di hadis-hadis ya dibilang oleh Rasul seperti gombal, nggak kanggu, tidak diterima. Nauzubillah. Nah, maka kita harus muncul kecintaan kepada ibadah yang kita laksanakan. Nah, kalau cinta nanti orangnya serius, berdirinya serius, ngangkat tangannya serius, tidak asal angkat gini. Berdirinya serius, tidak mencelak-mencelek, ya. Itu menunjukkan dia cinta. Dan itu kecintaan ini juga buah dari keimanannya. Nah, karena kata Allah, orang munafik itu kalau berdiri kusala, malas berdirinya. Wala yadhkurunallah illa qalila, dia tidak zikir kepada Allah kecuali zikirnya sedikit. Karena tidak cinta. Itu sifatnya munafikun. Kalau orang mukminun itu sangat cinta kepada Allah, sangat cinta kepada ibadah yang Allah ajarkan. Namanya cinta kepada Allah, cinta kepada syariatnya yang diturunkan oleh Allah, yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Itu rohbah. Rohbah artinya apa? Cinta.
untuk sampai kepada yang diinginkan. Yang kedua, rohbah. Ini sifat yang kedua dari ibadah. Nah, rohbah artinya al-khauf. Rohbah seringnya kalau diartikan singkatnya, kalau diterjemah, terjemah itu bukan makna, terjemah itu bukan tafsir, terjemah itu alih bahasa. Kalau orang belajar Al-Quran, ingin tahu maknanya, ingin tahu tafsirnya, harus belajar tafsir. Tidak bisa hanya baca terjemahnya, karena terjemah itu bukan tafsir. Terjemah itu apa artinya? Alih bahasa. Rohbah kalau terjemahnya itu cemas, khawatir. Apa itu? Rohbah maknanya di sini al-khaufu, rasa takut, al-muthmiru, rasa takut yang membuahkan, lil harbi, membuahkan orangnya itu lari, harb itu lari, minal makhuf, dari yang ditakuti. Kita takut kalau di dunia ini takut pada penyimpangan, takut kesesatan. Kalau kembali ke sholat tadi ya harus juga punya sifat ini, rohbah. Apa rohbah? Maksudnya kalau sholat takutnya apa? Takut tidak diterima, ya. Makanya sehingga dia hati-hati betul di dalam sholatnya. Sangat kepingin, sangat rohbah diterima, sangat khawatir tidak diterima. Sehingga dia lari dari penyebab tidak diterimanya. Hati-hati wudhunya, hati-hati sholatnya, hati-hati niatnya diluruskan. Caranya dibetulin, dicocokkan dengan dalil yang ada. Nah, fahiya khaufun, rohbah itu rasa takut, makrunun bi amalin, rasa takut yang disertai dengan amal. Itu namanya rohbah. Bukan hanya takut tapi amalannya tidak seperti orang yang takut. Itu tidak benar maknanya. Ini menjadi sifat kedua dari ibadah, yaitu rohbah. Yang ketiga adalah khusyuk. Ini masih sifat ibadah ya. Sifat ibadah yang ketiga adalah khusyuk. Apa khusyuk? Az-zallu wa tatamun. Az-zallu itu artinya merendah, tunduk, pasrah. Li'idmatillahi, kepada keagungan Allah. Karena kita ini hamba, kita ini ciptaan Allah, kita ini hamba yang dicukupi oleh Allah, dikaruniakan berbagai kenikmatan oleh Allah. Kemudian kita diberi oleh Allah kemampuan untuk sholat, maka kita bersyukur kepada Allah, hati senang, gembira. Itu juga tandanya orang beriman. Dan tandanya orang yang diberi hidayah itu seperti itu. Tandanya orang yang diberi hidayah itu gembira, senang ketika dia bisa menjalankan ibadah. Allah berfirman, Mayuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi hidayah, maka Allah lapangkan dadanya menerima Islam, menerima ajaran Allah dan Rasulnya. Itu senang, dia bersyukur. Karena setiap kita sangat butuh, mutlak, darurat butuhnya kita kepada ibadah kepada Allah. Karena itu ibadah itu jalan menuju Allah, ya. Bihaitsu, khusyuk itu artinya merendah, tunduk, merendah, pasrah kepada keagungan Allah. Bihaitsu yastalzimu liqadaihil kauni wasyar'i, dengan cara memasrahkan kepada keputusan Allah, ketentuan Allah, baik yang kauni maupun asyar'i. Kalau dalam sholat, khusyuk ini menjadi ruhnya sholat, khusyuk, yaitu pasrah, tunduk. Namanya orang tunduk itu ya tidak umek. Kalau sholat itu enggak, apa, kan
sering kita lihat orang sholat tapi seperti orang nggak sholat aja, ada saja yang dikerjakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Nah, berikutnya kata beliau, jadi sudah ya 3 ya tadi ya, rohbah, khusyuk. Fi hadhil ayati, yaitu surat Al-Anbiya tadi, dalil dari rohbah, khusyuk. Ini yang dimaksud. Fi hadhil ayatil karimati, di ayat yang mulia ini, wasafahullahu ta'ala al-khalas, Allah mensifati ya orang yang ikhlas min ibadihi, dari hambanya. Orang yang ikhlas dari hambanya Allah sifati bi annahum yad'unallaha raghaban wa rahaban ma'al khusyu' lahu. Orang ikhlas itu dalam ibadah itu orangnya berdoa kepada Allah. Kalau bentuk sholat juga ya, sholat kepada Allah dengan penuh harap, penuh cemas, disertai khusyuk. Ini nanti pengaruh kepada di luar sholat juga. Maka orang itu ukurannya sholat. Baik buruknya seseorang itu dari sholatnya. Demikian juga ketika menghadap Allah, ukurannya sholat. Kalau sholatnya bagus, maka yang diterima maka yang lain akan jadi bagus. Nah, demikian juga di sini khusyuk atau amalan-amalan di luar sholat itu tergantung dari kondisi sholatnya. Kalau orangnya sholatnya sudah nggak bisa khusyuk, itu di luar sholat amalan-amalan lainnya itu sudah lebih ruwet lagi, lebih tidak mungkin lagi untuk baik. Maka kalau orang mau milih seseorang, dilihat dulu sholatnya. Kalau orang itu sudah meremehkan tentang sholat, maka amalan selain sholat pasti akan lebih diremehkan. Itu kaidahnya. Ya, kalau orang sudah berani meremehkan sholat, sudah azan kok sik tenang-tenang saja, sik durung pujian misalnya, mari coba dak komat sik dilu ngenteno kopi misalnya, sampai ketinggalan takbiratul ihram. Dan itu bahaya, di samping enggak mencocoki ayat tadi ya. Ayatnya tadi yusari'una fil khairat. Nah, kalau orang itu sholatnya khusyuk, maka di luar ibadah, di luar sholat, ini akan lebih khusyuk lagi. Karena ibadah itu tidak terbatas pada sholat saja. Ibadah itu tidak dibatasi oleh sholat. Amalan-amalan lain, walaupun itu kerja misalnya, itu masuk ibadah. Ibadah itu maknanya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal af'ali wal aqwal al-zahirati wal batinati. Makna ibadah itu adalah ibadah itu maknanya nama yang mencakup segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dari perkataan dan perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Kan luas, bisa meliputi seluruh kehidupan kita, bisa meliputi seluruh nafas kita. Maka yang kita upayakan bagaimana seluruh nafas kita itu bernilai ibadah. Sehingga kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang malas belajar ilmu agama 1 jam saja, maka baginya pantas untuk diberi piala penyesalan seumur hidup. Nah, itu celaan bukan pujian itu ya. Juga Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, seorang mukmin atau seorang muslim
lebih butuh kepada ilmu, karena ilmu itu makanan hati, daripada makanan badan. Karena kalau makanan badan mungkin orang itu butuh 2-3 kali sehari. Tapi manusia butuhnya ilmu itu setiap nafas. Ingat lagi bahwa setiap nafas kita itu adalah nikmat dari Allah yang akan ditanya. Makanya Allah bersumpah apa? Wal asri. Ya, demi masa. Masa itu apa? Masa itu tempat amalan kita, itu akan ditanya semua. Berarti umur kita itu adalah al-asri yang akan ditanya. Harapannya sesuai seluruh nafas kita itu, perjalanan kita itu harapannya mencocoki apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya ya kalau kita seminggu sekali ya misalnya ngajinya. Ya baru ngaji sudah umurnya 50 kepala 5. Materi tafsirnya itu Masya Allah, tafsir Al-Quran itu saya ngaji tafsir sama Pak Hadi itu di Al-Hilal itu. Sudah 10 tahun lebih saya sama Pak Hadi itu Al-Baqarah nggak selesai. Al-Baqarah itu ayat surat keberapa? Kedua. Padahal Al-Quran ada berapa surat? 114. Kalau karena kita lama nerjemah sih, Pak Hadi nggak bisa bahasa Arab, jadinya lama nerjemahnya itu. Coba para muridnya sahabat, Masya Allah barokah umurnya, itu bisa sampai 100 kali ngulang dari awal. 100 kali ngulang per huruf, per ayat. Dan setiap ngulang ayat itu ada ilmu-ilmu baru. Nah, kita 1 kali aja belum fikihnya, belum akidahnya. Nah, maka kita bagaimana kita yang sudah lama, sehingga kita ini perlu yang paling dibutuhkan oleh kita, karena ini sudah mau dibilang telat ya tidak salah ya. Sementara usia kita sudah seperti ini, harus banyak ditutup masa-masa yang lalu. Mungkin banyak pita-pita yang kosong atau pita-pita hitam, ditutup dengan banyak apa? Istighfar. Cara memperbaiki diri itu melihat wal asrinya tadi. Wal asrinya itu ada 3. Masa yang lalu, masa yang akan datang, dan masa yang sedang kita jalani. Cara memperbaikinya, untuk masa yang lalu kita tutup, kita perbaiki dengan banyak istighfar. Rasulullah SAW mencontohkan istighfar itu beliau sendiri yang sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu, yang sedang dan akan datang. Beliau tidak kurang baca istighfar, taubat berapa kali? 70 sampai 100 kali. Jangan berat, dilatih. Ya, harus kita banyak latihan. Lidah kita ini dibasahkan dengan banyak apa? Istighfar. Dalam rangka apa? Itu tadi. Untuk memperbaiki masa yang sudah lalu. Kemudian yang kedua, masa yang akan datang. Bagaimana memperbaiki? Dengan banyak berdoa, memohon apa? Hidayah. Belum kok, minta ampun. Minta apa? Taufik. Minta apa? Hidayah. Petunjuk. Ditunjukkan kepada yang dicintai dan diridhoi. Mohon taufik. Apa itu taufik? Taufik itu maknanya pencocokan dari Allah. Taufik itu bisa bermakna ilham, bisa bermakna itu tadi. Taufik itu pencocokan dari Allah kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya, kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu kalau memperbaiki masa yang akan datang. Yang ketiga, masa yang sedang kita jalani ini, maka cara memperbaikinya dicocokkan
kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi yang sedang kita jalani. Pasti itu sudah baik. Itu cara apa? Memperbaiki diri kita. Nah, Allah menceritakan di ayat tadi surat Al-Anbiya ayat 90 bahwa sifat orang yang ikhlas di dalam ibadah, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh harap, penuh cemas, disertai dengan khusyuk. Di dunia nanti khusyuk orangnya tenang, nggak gerusa-gerusu kayak itu ya. Karena di sholatnya aja sudah nampak, nanti dalam sholatnya sudah kelihatan orang ini khusyuk. Ketika ada orang sholatnya itu umek, Umar pernah melihat, beliau mengatakan kalau hatinya khusyuk dia akan tenang gitu. Apa yang dipahami bahwa menunjukkan dia itu apa? Sholatnya tidak khusyuk ya. Wa du'a'u huna, doa yang dimaksudkan di ayat ini di surah Al-Anbiya tadi ini doa ya. Wa yad'unana ini, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Para nabi itu berdoa kepada kami. Wa du'a, dan doa yang dimaksudkan di ayat ini syamilun, mencakup li du'ail ibadati wa du'ail mas'alah, mencakup doa ibadah dan doa masalah. Jadi doa itu ada dua. Ada yang disebut dengan doa ibadah, ada yang disebut dengan doa masalah. Kalau doa ibadah itu seperti sholat misalnya. Kita berdoa, kita melaksanakan sholat itu disebut dengan doa ibadah. Ketika sholat ini kita berdoa, memohon kepada Allah sholat kita itu diterima. Ketika kita membaca Al-Quran, kita berdoa kepada Allah, bacaan Al-Quran kita itu diterima. Itu namanya doa ibadah. Artinya mengharap pahala dari Allah dengan amalan ibadahnya. Itu namanya doa ibadah. Kalau yang kedua yaitu doa masalah, yaitu ketika berdoa meminta sesuatu. Ya Allah, ighfirli, ya Allah ampuni aku. Atau minta apa saja yang dia butuhkan. Itu namanya doa apa? Masalah. Nah, doa masalah. Fahum, maka mereka itu orang-orang yang ikhlas, yad'unallaha, berdoa kepada Allah, raghbatan fima indahu, penuh harap. Berdoanya itu penuh harap dengan apa yang ada di sisinya. Apa yang ada di sisinya? Kalau di dunia ini bimbingan, ya, rahmah, taufik, hidayah. Nah, wa tama'an fi sawabihi, dan penuh ketamaan terhadap balasannya. Memohon nanti di akhirat itu, di alam barzah selamat, di alam kubur selamat dari siksa kubur, di padang mahsyar selamat dari dahsyatnya azab mahsyar, kemudian di akhirat selamat dari azab neraka. Itu menjadi sifat daripada ibadahnya, rohbah namanya. Ma'a khaufihim, juga di samping penuh harap disertai rasa takut. Ini tadi rohbah berarti ya. Rasa takut min iqabihi, takut terhadap siksa Allah. Wa athari dzunubihi, dan efek dari dosa-dosanya, pengaruh dari dosa-dosanya. Karena setiap dosa itu berefek, berpengaruh, yaitu kejelekan. Bisa jadi menjadi disiksa. Nah, wal mu'minu, dan orang beriman yang bagi seharusnya, hendaknya an yas'a, berusaha ilallahi ta'ala, berusaha ketika berjalan menuju Allah, bainal khaufi war raja, ya, antara takut dan harap. Ini menjadi dua sayap ketika kita berjalan menuju Allah. Wa yaglibur raja'a fi janibit ta'ah, dan hendaknya
didominasi, ya, ditinggikan, dibesarkan rasa harapnya ketika menjalankan ketaatan. Misalnya sedang sholat, rojaknya ditinggikan. Apa rojaknya? Betul-betul berharap sholatnya itu diterima. Kenapa? Lian sito, kata beliau, untuk memunculkan semangat alaiha, di dalam menjalankan ketaatan. Semangat. Kenapa kok semangat? Iya rek, pingin diterima gitu. Kamu kok loyo? Wis oleh-oleh wis. Nah, misalnya. Nah, itu apa? Itu gak rojae kurang kayak gitu ya. Rojaknya kurang. Wa yu'amilu qabulaha, dan dia berharap, menginginkan, sangat menginginkan diterima. Masya Allah kata nerima sing loyo-loyo gitu rek, sing lambat-lambat lemot. Nah, takut kalau lemot itu tidak diterima, sehingga dia semangat. Maka itu harus dilatih, memang butuh kesabaran, harus dilatih. Karena sabar itu ada 3. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, dan sabar terhadap takdir Allah. Jadi kalau lagi dalam ketaatan, yang lebih didominasi, lebih ditinggikan, dibesarkan rasa apa? Rojaknya, harapnya, kata beliau. Wa yaglibul khauf, dan ditinggikan rasa takutnya, idza hamma, kalau muncul di hatinya bil maksiyah. Kalau ada betikan hati, ya, ada gejolak hati untuk melakukan kemaksiatan, harus dilawan. Maka ketika seseorang melawan, memerangi nafsunya, ketika muncul pikiran-pikiran kemaksiatan, itu sudah jihad dan itu sudah ibadah, itu amal soleh. Kalau memeranginya karena Allah. Beda, kenapa diperangi karena takut bapak misalnya, takut diketahui orang, itu beda dengan yang karena Allah. Nah, kalau muncul ini harus ditinggikan apanya? Rasa takut. Karena setiap kemaksiatan ada efek negatifnya. Liyuh riba minha, supaya dia mundur, supaya dia lari dari kemaksiatan, ditahan dari kemaksiatannya. Nah, itu sudah amal soleh. Wayanju min iqabiha, dan selamat dari balasannya, dari hukuman kemaksiatan. Ini kaidah ya, kaidah di dalam menerapkan apa tadi? Raghbah dan rohbah, penuh harap dan cemas, penuh harap dan rasa takut. Bagaimana kaidahnya? Kalau di dalam ketaatan harus lebih tinggi rojaknya, penuh harapnya. Kalau muncul pikiran-pikiran kemaksiatan, harus kita redam dengan apa? Khauf, rasa takut. Maka di sini butuh orang memang tahu, belajar tentang bahaya, ancaman-ancaman Allah, siksa-siksa Allah. Dan di ayat, terutama di surat Juz Amma ya, surat-surat akhir, di sana Allah terangkan rinci tentang adab-adab Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dipendekkan oleh Allah karena itu mudah difahami, mudah dibaca, mudah dihafal, dan terus dibaca oleh mukminin ketika sholatnya. Nah, wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan tentang rojak dan khauf ini, raubah dan rohbah. Yulabu janibar rojai fi halil marid. Sebagian ulama rojaknya itu, penuh harapnya itu ditinggikan kalau kondisi sakit. Yang pertama tadi apa? Kalau kondisi ketaatan. Ini enggak, beda ya. Dia muncul harapannya kalau kondisi sakit.
Wajanibul khaufi halil siha, dan rasa takut ditinggikan kalau kondisi sehat. Tadi yang pertama kalau muncul pikiran maksiat ya. Kenapa? Li'annal marido, karena orang sakit itu mungkasirun do'ifun nafsi. Karena namanya orang sakit itu jiwanya melemah, stres ya. Kemudian jiwanya menurun, makan ini nggak enak, lihat itu nggak enak. Nah, gula hilang pak manisnya, garam hilang asinnya, lombok tidak pedas, sate pahit. Nah, kenapa dia sakit? Nah, seperti orang yang tidak sehat, lihat sunnah itu pahit. Karena dia sakit. Nah, tapi kalau dia orang sehat, lihat sunnah, tahu sunnah, wah, itu kenikmatan yang harus dia bela. Kata Rasul, gigit itu, pegang itu, walaupun dengan gigi geraham. Karena sunnah itu abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Abwabus sa'adah, pintu-pintu kebahagiaan. Wa miftahus salamah, pintu-pintu keselamatan, kunci-kunci keselamatan sunnah. Wa asa an yakuna qad iktaraba ajaluhu, terkadang sakit itu mendekatkan kepada ajal. Nah, karena namanya sakit itu kalau kemungkinannya dua ya, sehat atau mendekati ajal. Maka harus muncul sifat apa? Sifat apa? Khauf apa roja? Harapan apa takut? Apa? Takut? Oh enggak, ini roja, ini bab roja. Ini sebagian ulama mengatakan dimunculkan, ditinggikan sifat rojaknya kalau kondisi sakit. Kenapa? Karena orang sakit itu jiwanya melemah. Nah, dan terkadang orang sakit itu bisa mendekatkan kepada ajalnya. Kalau memang betul-betul mati, fayamutu wa huwa yuhsinu dzanni billahi azza wajal, harapannya dia mati kondisi baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi halis sihhati yakunu nasyiton, kalau orang sehat tadi pendapat kedua ini harus dimunculkan rasa takut. Nah, kenapa kok rasa takut kalau orang sehat? Nah, yakunu nasyiton mu'ammilan tulal baqa fayamiluhu dzalika 'alal asyar. Karena seringnya orang sehat ya. Orang sehat itu kesehatannya itu orang banyak tertipu. Dia pinginnya hidup lama. Aku sehat. Nah, sik kuat. Sik dawa, umurku ini sik panjang. Maka sifat-sifat seperti itu karena tidak ada rasa takutnya akan membawa kepada kejelekan. Engko ae salate lek wis tuwek. Lho. Tobaté engko ae. Itu kenapa? Karena rasa takutnya tidak ada. Tertipu dengan sifat sehatnya. Wal batar fayulibu janibul khauf liyusallima min dzalik. Maka harus orang sehat itu dikuatkan rasa takutnya. Kan kebalik mestinya, justru karena kamu lagi sehat ini. Ya, seharusnya kan gitu ya. Kata Rasul kemana? Iktanim khomsan qabla khomsin ya. Pergunakan sebaik-baiknya 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya as-sihhatu qabla maridihi, kesehatan sebelum sakitnya. Nah, kalau sudah sakit, wah itu sudah baru sadar ya.
Wakila, ini pendapat kedua tadi ya. Pendapat pertama tadi, kondisi dalam menjalankan ketaatan harus ditinggikan sifat rojaknya. Kalau muncul betikan kemaksiatan, muncul rasa takutnya. Yang kedua, kalau kondisi sakit, dia muncul rojaknya yang lebih tinggi. Kalau kondisi sehat, rasa takutnya ditinggikan. Ada pendapat ketiga. Wakila, ada yang mengatakan sebagian ulama, yakunu raja'uhu, rasa harapnya, wa khaufuhu, dan rasa takutnya. Jadi harap dan takutnya wahidan, satu, sama, 50%, 50%, sama. Kalau mau dibilang 100 ya enggak apa-apa, 100%, 100%. Yang penting sama ya. Sawaun, sama, satu sama, nggak boleh mencelek salah satunya. Kata Imam Ahmad, seperti seperti burung yang terbang, sayapnya harus sehat keduanya. Tidak boleh muncul salah satunya sakit, nanti terbangnya juga gak normal. Li'alla yahmiluhu ar-raja 'alal amni. Kenapa harus sama? Kata beliau, supaya rojaknya tidak membawa kepada rasa aman mimakrillah. Ya, supaya rojaknya itu, penuh harapnya itu tidak membawa kepada rasa aman dari makar Allah. Kamu kok nuambeng banget sih, dibilangi ini maksiat, ini dosa. Tapi Allah kan Maha Pengampun, misalnya. Aku nanti istighfar marine, misalnya. Nah itu kan penuh harapnya, sehingga dia merasa aman dari makar Allah. Bahaya juga kalau gak imbang. Wal khaufu, dan rasa takutnya, kalau lebih tinggi rasa takutnya, kata beliau, supaya tidak membawa kepada sifat ya'as. Ya'as itu putus asa min rahmatillah, sehingga orangnya stres. Biasanya stres orangnya. Saya pernah berbuat dosa ini, berbuat dosa itu. Waduh, aku dibakar nanti. Mau ke sana takut, mau ke sana takut. Lihat orang ini takut, lihat orang ini. Naik motor nggak kuat sudah. Jiwanya sudah melemah. Nah, terus di rumah keluar nggak berani, cuma inceng-inceng di pintunya kayak gitu. Naik motor sudah lemes karena jiwanya melemah. Ini namanya ya'as. Wakilahuma qabihun, keduanya jelek. Keduanya jelek. Apa keduanya? Merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Yang benar ini tidak boleh merasa aman dari makar Allah dan tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Muhlikan karena keduanya itu bisa membinasakan orangnya. Nah, ini pembahasan 3 pendapat tentang makna raubah dan rohbah. Kalau ditanya apa sih maknanya raubah dan raubah dan rohbah, kalau raubah itu berharap, rohbah itu penuh cemas, atau di istilah lain roja dan khauf, penuh harap dan rasa takut. Bagaimana itu penerapannya? Ada 3 pendapat di kalangan ulama. Cuma beliau, kalau lihat di kitab ini, beliau terangkan dulu pendapatnya beliau ya. Pendapat beliau ini, penuh harap itu dominan ketika menjalankan ketaatan, dan rasa takut dominan ketika muncul betikan hati untuk melakukan kemaksiatan, sehingga orangnya tetap aman berjalan. Kemudian beliau bawakan 3 pendapat berikutnya.
Wallahu a'lam bisawab. Selesai malam ini pembahasan ini tadi ya, ibadah hati, yaitu apa? Raghbah, rohbah, dan khusyuk. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Mudah-mudahan Allah memperbaiki iman dan takwa kita, menambah iman dan ketakwaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.